Apa ini? Medo apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas 11 IPA 5 pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sosialisasi kami sebagai indikasi dari materi semester 2 pelajaran biologi. Langsung saja untuk mengawali sosialisasi pada siang hari ini, biar semangat, kita ada Jayal dulu. 1, 2, 3. Kita dari MIPA 5 abang-abang mau bersosialisasi. Ini mohon diperhatikan dulu. Jangan disambi main HP. Baik, langsung saja untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi sosialisasi. Jadi di sini sudah ada 5 monster. Yang pertama adalah tentang rokok, yang kedua anti bahan kimia berbahaya, yang ketiga ada anti narkoba, yang keempat ada anti seks bebas dan juga anti LGBT, dan yang kelima adalah giat vaksinasi. Banget sih. Sebelumnya ini izin untuk nyalain lampu ya. Ya, silakan enggak apa-apa. Langsung saja untuk kelompok 1 bisa bersosialisasi. Apa meneh? Baiklah, selamat siang kakak-kakak kelas 12 IPS 3. Nah, kelompok pertama ini akan menjelaskan mengenai bahaya merokok. Bahaya dong. Teman-teman sendiri pasti tidak asing yang sama yang namanya kegiatan merokok. Pasti ya. Merokok ini merupakan salah satu faktor penyebab dari berbagai penyakit dan bahkan kematian di seluruh dunia menurut data dari WHO. Nah, kenapa sih merokok itu sangat merugikan? Pertama, kita mulai dahulu dari komposisi rokok ya. Komposisi rokok bisa kakak-kakak sekalian lihat. CO2 ada urea. Nah, zat yang paling berpengaruh sendiri ada dua, yaitu nikotin dan tar. Nah, nikotin sendiri itu merupakan dalam dibalik semua orang yang merokok itu susah untuk kembali hidup sehat. Maksudnya gini, dalam dibalik orang kecanduan merokok itu adalah zat nikotin, zat yang stimulan dari hasil pembakaran tembakau itu sifatnya adiktif, jadi bikin orang nambah terus. Akhir sehari sekali, besoknya bisa 10. Dia juga merokok juga menyebabkan berbagai macam penyakit yang tidak kalah creepy dalam tanda kurung. Antara lain ada kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung dan penyakit organ pernapasan lainnya, dan bahkan kematian. Dari penyakitnya sendiri tentulah biaya yang dikeluarkan juga bukan main-main, bukan seperti ke apotek atau ke puskesmas. Contohnya di Indonesia sendiri, biaya pengobatan kanker paru-paru itu sebesar 60 sampai 100 juta rupiah. Gimana? Masih mau merokok? Dengan mengeluarkan uang 20.000, besoknya bisa jadi 100 juta. Mulanya 20.000 sehari, besoknya 100 juta, kalaupun selamat. Ya. Itu belum juga ditambah biaya tahlilan, biaya 40 hari, biaya 100 hari. Maka itu kami punya slogan, berhentilah merokok sebelum merokok menikmati hidup kalian.
pelajaran kimia. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia berbahaya itu sendiri banyak banget simbolnya dan kita cuma mengambil beberapa. Nah, yang pertama adalah korosif. Korosif ini adalah suatu substansi yang dapat menyebabkan benda itu rusak dan menimbulkan dampak negatif. Kerusakannya jadi pada mata, kulit, pernafasan jika dihirup dan juga pencernaan jika ditelan. Kemudian yang kedua adalah flammable. Flammable itu sifatnya mudah terbakar. Nah, flammable ada dua jenis yaitu extremely flammable dan juga highly flammable. Untuk yang extremely sendiri itu suhunya normal. Kalau highly pengaruh terbakar atau tidaknya itu lebih besar. Maka dari itu zat tersebut harus disimpan dalam kondisi kelembapan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah toksik. Simbol toksik ini menunjukkan bahwa benda ini adalah benda beracun. Nah, benda ini dapat beracun tidak hanya melalui mulut saja, tetapi juga bisa melalui kulit dan kontak langsung dengan tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah harmful irritant. Bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, dapat merusak kesehatan tubuh dan juga merusak kulit. Dibagi menjadi dua kode yaitu XI dan XR. XI sendiri itu masuk melalui mulut, kulit, dan juga pernafasan. Untuk XN sendiri itu masuk melewati kulit dan juga selaput lendir. Maka dari itu kakak-kakak sekalian, jika kalian menggunakan bahan kimia berbahaya, itu harap hati-hati dan dijaga keselamatan tubuhnya. Seperti slogan kita, anti BKB, jaga tubuh kita, kesehatan selalu bersama. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, kemudian bisa menyampaikan sesuatu. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, jadi untuk tema poster kelompok kami kali ini dari anti narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Jenis narkoba antara lain ada sabu, ganja, ekstasi, dan heroin. Narkoba biasanya dikonsumsi dengan cara dihirup, diminum, atau disetrika. Bahaya mengonsumsi narkoba antara lain ada gangguan jantung, perilaku agresif, halusinasi, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jauhi narkoba. Oh iya, kelompok kami ada jargon nih. Nanti kalau saya bilang 12 IPS 3, kakak-kakaknya jawab ya. Mari berprestasi tanpa ekstasi. Siap semuanya? Oke. 12 IPS 3. Mari berprestasi tanpa ekstasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi di dalam poster ini ada 3 tema, anti-seks bebas, anti-LGBT, dan juga menyusui atau mengasihi. Itu yang pertama, anti-LGBT. Kakak-kakak pasti sudah sering dengar tentang LGBT kan? Ya. Soalnya apa? Soalnya apa? Nah, Adian kok. Kalau gay-nya? Gay itu apa? Ternyata gitu. B-nya? Seksual. Seksual itu apa? Biseksual. Seksual. Itu apa? Kalian tahu nggak? Kayak berikutnya ada C. C itu apa? Ada. Ada itu.
membawa dampak buruk juga untuk diri sendiri. Bisa terkena penyakit yang menular lewat lagi seperti HIV atau AIDS. Jadi di sini dituliskan slogan nomor AIDS, nomor present. Yang ketiga ada domain menyusui. Ini untuk kakak yang perempuan sekalian kalau diperhatikan ya. Jadi ASI itu memiliki komponen yang paling tepat untuk bayi ya. Jadi ada baiknya nanti kalau sudah memiliki anak, tolong susunya jangan diganti dengan formula tapi dengan ASI. Terima kasih. Saya mau. Lanjut ke kelompok 5 yang akan menyampaikan tentang giat vaksinasi. Selamat siang kakak-kakak semua. Oke, kakak pasti udah nggak asing lagi ya sama vaksin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vaksin. Nah, vaksin ini adalah mikroorganisme yang dilemahkan. Sedangkan vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh, yaitu melalui suntikan. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan atau imunitas tubuh. Nah, untuk jadwalnya kakak udah tahu belum nih? Nah, ada untuk jadwal penyakit tertentu nih seperti jadwal 1 kali setahun untuk influenza, lalu 1 kali 3 tahun untuk tifoid, dan 1 kali seumur hidup itu pneumonia. Nah, macam-macam vaksinnya sendiri itu ada dari umur 0 hingga 10 tahun itu untuk balita, lalu 11 hingga 18 tahun untuk remaja, 19 hingga 49 tahun untuk dewasa, dan lebih dari 50 tahun untuk lansia. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak sekali orang yang tidak peduli tentang vaksin ya. Nah, padahal sebenarnya tuh vaksin penting banget buat tubuh. Bukan hanya untuk